Assalamualaikum, tenangkan sejenak langkahmu dan biarkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan untuk menambah pengetahuanmu, tetapi untuk mengajakmu mendengar suara yang sering kau abaikan. Suara batinmu sendiri. Mukasyafah bukan tentang melihat yang gaib, bukan pula tentang keistimewaan ruhani. Ia adalah saat ketika Allah mengizinkan kesadaranmu terlepas dari kebisingan dunia, dan engkau mulai melihat dirimu apa adanya. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditampilkan. Hanya kejujuran seorang hamba yang sedang belajar kembali bersandar. Jika hatimu terasa gelisah tanpa sebab, jika imanmu terasa sunyi namun dalam, mungkin ini bukan kebetulan. Dengarkan dengan perlahan. Biarkan kata-kata ini melewati telingamu dan turun ke dadamu. Bukan untuk dipahami dengan akal, tetapi dirasakan dengan ketundukan. Karena perjalanan ini tidak menuju keluar, melainkan ke dalam. Dan mungkin di sanalah engkau akan menemukan bahwa yang kau cari selama ini adalah dirimu yang sedang kembali kepada Allah. Dalam sunyi, izinkan cahayanya menuntun langkahmu pulang perlahan. Bab 1. Ketika tirai itu mulai retak. Mukasyafah tidak pernah datang dengan suara keras atau tanda yang mencolok. Ia hadir seperti embun yang jatuh perlahan di hati yang telah lama kehausan, tanpa disadari namun terasa mengubah segalanya. Pada mulanya, ia bukan berupa penglihatan, bukan pula kemampuan memahami perkara-perkara gaib, melainkan sebuah keguncangan halus dalam batin. Apa yang dulu diyakini dengan mantap mulai terasa rapuh, apa yang dulu dianggap cukup mulai terasa dangkal. Di titik ini, seseorang belum menemukan jawaban apapun, tetapi ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kepastian yang belum tentu benar. Mukasyafah adalah awal dari kejujuran terdalam. Berani mengakui bahwa iman bukan sekadar rutinitas, dan mengenal Allah bukan sekadar warisan kata-kata. Ketika tirai kesadaran mulai retak, yang pertama kali runtuh bukanlah dunia, melainkan citra diri. Rasa bangga atas amal, ketenangan palsu dari pujian manusia, dan keyakinan bahwa diri ini telah cukup baik perlahan menguap. Mukasyafah tidak memanjakan jiwa, justru ia mengajak jiwa duduk diam di hadapan cermin batin yang jujur. Di sana terlihat betapa sering nama Allah diucapkan tanpa kehadiran hati. Betapa sering ibadah dilakukan tanpa rasa tunduk yang sejati. Kesadaran ini tidak menyakitkan karena menghukum, tetapi karena menyadarkan. Ia seperti cahaya lembut yang masuk ke ruang gelap, bukan untuk mempermalukan kotoran, melainkan agar ia dibersihkan dengan penuh kasih. Pada fase ini, hati sering diliputi kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dunia terasa berjalan seperti biasa, namun batin seolah terpisah darinya. Doa terasa kering, zikir terasa hening, dan nasihat-nasihat yang dulu menguatkan kini terasa jauh. Namun justru kegelisahan inilah tanda kehidupan rohani mulai bergerak. Mukasyafah tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keresahan yang jujur. Ia muncul ketika seseorang berhenti menipu dirinya sendiri dan berani bertanya, bukan tentang orang lain, tetapi tentang niatnya sendiri di hadapan Allah. Disinilah kesadaran mulai belajar berjalan, tertatih namun tulus. Mukasyafah juga mengajarkan bahwa mengenal Allah bukanlah tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang mengurangi klaim. Semakin seseorang masuk ke dalam kesadaran ini, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Tidak amal yang bisa diandalkan, tidak ilmu yang bisa dibanggakan, tidak kedudukan yang bisa dijadikan sandaran. Yang tersisa hanyalah kebutuhan mutlak kepada rahmat Allah. Tauhid tidak lagi terasa sebagai konsep yang dihafal, tetapi sebagai ketergantungan total yang menggetarkan. Hati mulai memahami bahwa segala yang terjadi, baik maupun buruk, adalah panggilan untuk kembali bersandar, bukan untuk menguatkan ego. Mukasyafah bukan tujuan, melainkan pintu. Ia tidak membuat seseorang menjadi istimewa di mata manusia, tetapi membuatnya semakin rendah hati di hadapan Rabb-Nya. Kesadaran yang terbuka ini tidak menuntut untuk dipamerkan, karena ia sendiri sudah cukup berat untuk dipikul. Ia melahirkan kelembutan dalam memandang sesama, kehati-hatian dalam berbicara, dan kesungguhan dalam menjaga adab. Di titik inilah seorang hamba mulai belajar makna sejati dari penghambaan. Berjalan pelan, hati tunduk, dan jiwa pasrah, seraya menyadari bahwa segala pembukaan hanyalah karunia, bukan hasil usaha.
Mukasyafah pun berdiri bukan sebagai kesaktian, melainkan sebagai undangan halus untuk kembali pulang. Bab 2. Kesadaran yang tidak bisa dipamerkan. Mukasyafah yang sejati tidak pernah berisik. Ia tidak datang untuk diumumkan, tidak pula meminta pengakuan. Justru ketika kesadaran mulai terbuka, seseorang akan merasakan dorongan kuat untuk menarik diri dari keinginan dilihat dan diakui. Hati menjadi lebih waspada terhadap pujian, lebih takut pada sanjungan, karena ia mulai memahami bahwa salah satu hijab paling tebal antara hamba dan Allah adalah rasa ingin dianggap telah sampai. Kesadaran ini tidak membuat lidah semakin fasih berbicara tentang Tuhan, tetapi membuatnya lebih sering terdiam, menimbang setiap kata, karena ia tahu betapa mudahnya kebenaran ternodai oleh niat yang tidak lurus. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa pengalaman batin bukanlah harta yang layak dipertontonkan. Apa yang dibuka oleh Allah dalam kesunyian hanya akan tetap bernilai jika dijaga dalam kesunyian pula. Mukasyafah tidak memperluas identitas spiritual, justru menyempitkannya hingga tinggal satu nama, hamba. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat lebih memahami, lebih dalam, atau lebih dekat. Bahkan muncul rasa takut yang lembut. Takut jika apa yang dibuka hari ini justru menjadi sebab tertutupnya hati esok hari karena kelalaian dan rasa aman yang berlebihan. Kesadaran yang terbuka membuat seseorang melihat betapa halusnya permainan ego. Ia bisa bersembunyi di balik kata-kata bijak, sikap rendah hati yang dibuat-buat, bahkan di balik tangisan doa. Mukasyafah mengajarkan kejujuran yang tidak bisa dinegosiasikan, bahwa keikhlasan bukan sesuatu yang bisa diklaim, melainkan sesuatu yang terus diperjuangkan dengan penuh kegentaran. Di sini, hati belajar untuk tidak percaya sepenuhnya pada dirinya sendiri, dan justru menggantungkan harapannya pada penjagaan Allah semata. Bukan karena pesimis, tetapi karena sadar betapa lemahnya manusia di hadapan godaan rasa puas. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak lagi sibuk mengukur dirinya dengan orang lain. Ia tidak merasa lebih baik, juga tidak merasa lebih buruk. Perbandingan menjadi tidak relevan, karena fokusnya bergeser dari penilaian manusia menuju adab di hadapan Allah. Mukasyafah menumbuhkan rasa cukup yang aneh namun menenangkan. Cukup menjadi hamba yang terus belajar tunduk tanpa perlu atribut tambahan. Amal tidak lagi dihitung sebagai prestasi, melainkan sebagai kebutuhan, sebagaimana nafas yang terus dihirup tanpa menunggu pujian karena telah hidup. Kesadaran yang tidak bisa dipamerkan ini justru melahirkan keteguhan yang sunyi. Ia membuat seseorang tetap berjalan di jalan ketaatan, meski tidak ada yang melihat, tetap menjaga hati meski tidak ada yang menilai. Mukasyafah mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang diketahui, tetapi seberapa dalam rasa takut dan cinta kepada Allah tumbuh bersamaan. Dan di titik inilah seorang hamba mulai memahami hikmah terbesar, bahwa pembukaan sejati bukan untuk menjadikan diri istimewa, melainkan agar hati tetap terjaga, rendah, dan setia berada di hadapannya. Bab 3. Antara cahaya dan tipu daya. Tidak semua yang terasa terang berasal dari cahaya yang menuntun. Dalam perjalanan batin, ada sinar yang menenangkan, namun ada pula kilau yang justru memabukkan. Mukasyafah mengajarkan perbedaan yang sangat halus antara keduanya. Cahaya sejati tidak membuat hati melonjak, tidak menumbuhkan rasa istimewa, dan tidak melahirkan keberanian untuk merasa telah memahami kehendak Allah. Sebaliknya, ia menghadirkan ketenangan yang disertai kewaspadaan, rasa dekat yang dibarengi gentar. Di titik ini, seseorang mulai belajar bahwa yang paling berbahaya bukanlah kegelapan, melainkan cahaya palsu yang membuat jiwa merasa aman sebelum waktunya. Kesadaran yang mulai terbuka akan berhadapan dengan ujian yang tidak kasat mata, rasa merasa. Merasa lebih paham, merasa lebih sadar, merasa lebih dalam. Tipu daya ini tidak datang dengan wajah dosa, melainkan dengan bahasa spiritual yang lembut dan meyakinkan. Mukasyafah sejati justru bekerja sebaliknya. Ia mencabut rasa merasa itu satu persatu. Ia membuat seseorang ragu pada penilaiannya sendiri, berhenti tergesa menyimpulkan, dan lebih memilih menyerahkan makna kepada Allah. Bukan karena kehilangan keyakinan, tetapi karena keyakinan itu telah berubah bentuk menjadi tawadhu yang hidup. Di wilayah ini, hati mulai memahami bahwa melihat bukan berarti memiliki.
Menyaksikan bukan berarti menguasai. Mukasyafah tidak memberi hak istimewa untuk menafsirkan rahasia Allah, tetapi mengajarkan adab dalam ketidaktahuan. Semakin banyak yang disingkap, semakin terasa luasnya yang tidak diketahui. Kesadaran ini melahirkan sikap hati yang tenang, namun dalam, tidak reaktif, tidak tergesa, dan tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ada keindahan dalam menerima bahwa sebagian hikmah memang diciptakan untuk disimpan, bukan untuk diurai dengan akal dan bahasa. Mukasyafah juga membuka mata batin terhadap niat-niat yang tersembunyi. Ia memperlihatkan bagaimana amal yang tampak lurus bisa digerakkan oleh dorongan yang bengkok, dan bagaimana kesalehan lahiriah bisa menjadi selimut bagi keinginan batin untuk diakui. Namun pembukaan ini tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Ia seperti cermin jujur yang diletakkan di hadapan hati, bukan untuk membuatnya putus asa, tetapi agar ia belajar kembali kepada Allah dengan kejujuran yang lebih dalam, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa pembelaan diri. Antara cahaya dan tipu daya, mukasyafah menuntun hamba untuk memilih jalan yang paling sunyi, jalan adab. Adab dalam berilmu, adab dalam beramal, adab dalam menyikapi apapun yang terasa sebagai pembukaan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukanlah seberapa banyak yang disingkap, tetapi seberapa tunduk hati ketika sesuatu disingkap. Mukasyafah sejati tidak membuat seseorang berjalan lebih cepat, melainkan membuat langkahnya lebih hati-hati, lebih sadar, dan lebih pasrah, seraya menyadari bahwa cahaya yang paling menuntun adalah cahaya yang menjaga hamba tetap merasa kecil di hadapan yang maha besar. Bab 4. Hancurnya identitas spiritual. Mukasyafah seringkali tidak datang untuk membangun, melainkan untuk meruntuhkan. Yang pertama kali ia sentuh bukanlah perilaku lahir, tetapi identitas batin yang selama ini dianggap suci dan kokoh. Rasa sebagai orang beriman, merasa telah berada di jalan yang benar, merasa lebih memahami dibanding yang lain, perlahan digoyahkan tanpa ampun. Bukan karena semua itu salah sepenuhnya, tetapi karena terlalu lama dijadikan sandaran. Mukasyafah mengajarkan bahwa selama identitas spiritual masih menjadi tempat bergantung, selama itu pula hati belum benar-benar bersandar kepada Allah. Maka runtuhnya identitas ini bukan hukuman, melainkan rahmat yang tersembunyi. Ketika identitas itu mulai hancur, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kehampaan. Hamba merasa asing dengan dirinya sendiri. Amalan yang dulu memberi rasa aman, kini terasa ringan tanpa bobot. Ilmu yang dahulu membanggakan kini terasa belum cukup menuntun. Di fase ini, seseorang sering tergoda untuk kembali membangun identitas baru yang lebih halus, merasa lebih rendah hati, merasa lebih ikhlas, merasa lebih dalam. Namun mukasyafah tidak berhenti di situ. Ia terus membongkar hingga tidak tersisa apapun yang bisa diklaim sebagai milik diri. Semua topeng, bahkan yang paling religius, dilepas satu persatu dengan lembut namun tegas. Dalam kehancuran ini, hati belajar makna kefakiran yang sejati. Bukan fakir harta, bukan fakir penampilan, melainkan fakir di hadapan Allah. Kesadaran muncul bahwa selama ini banyak ibadah dilakukan dengan rasa memiliki, seolah amal adalah simpanan, seolah ketaatan adalah jaminan. Mukasyafah menghancurkan ilusi itu dan menggantinya dengan ketergantungan murni pada rahmat. Hamba mulai memahami bahwa tidak ada satupun amal yang layak dijadikan alasan untuk merasa aman, karena keselamatan bukan hasil hitungan, melainkan anugerah yang hanya Allah kehendaki. Hancurnya identitas spiritual juga mengubah cara memandang sesama. Tidak ada lagi kebutuhan untuk merasa lebih benar atau lebih lurus. Pandangan menjadi lebih lembut, karena hamba menyadari betapa mudahnya tergelincir meski telah lama berjalan. Mukasyafah mengajarkan bahwa siapapun yang masih diberi istiqomah, itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena penjagaan Allah yang tidak pernah berhenti. Kesadaran ini melahirkan empati yang dalam dan kehati-hatian dalam menilai. Karena hamba mulai melihat dirinya dalam setiap kekurangan orang lain. Di titik ini, seseorang mulai kembali menjadi sederhana. Ia tidak sibuk mendefinisikan dirinya, tidak pula berusaha menjelaskan posisinya dalam perjalanan rohani. Yang tersisa hanyalah usaha menjaga adab, memperbaiki niat, dan terus kembali setiap kali hati tergelincir.
Mukasyafah tidak menjadikan hidup lebih ringan, tetapi menjadikannya lebih jujur. Identitas mungkin hancur, rasa aman mungkin hilang, namun justru di sanalah penghambaan menemukan bentuknya yang paling murni. Bukan sebagai sosok yang merasa telah sampai, melainkan sebagai hamba yang terus mengetuk pintu, dengan hati tunduk dan tangan kosong, menunggu diterima oleh kasih sayangnya. Bab 5. Tauhid yang mengguncang. Mukasyafah membawa seseorang masuk ke wilayah tauhid yang tidak lagi tenang di permukaan, tetapi mengguncang hingga ke akar keberadaan. Tauhid tidak lagi berhenti sebagai pernyataan bahwa Allah Maha Esa, melainkan menjelma sebagai kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang berdiri sendiri selain Dia. Segala sebab yang selama ini dipercaya mulai kehilangan kekuatannya. Usaha, kepandaian, relasi dan perhitungan duniawi tampak jelas sebagai alat, bukan penentu. Kesadaran ini tidak membuat seseorang berhenti berikhtiar, justru membuatnya berikhtiar tanpa bersandar. Hati mulai belajar bahwa menggantungkan hasil pada selain Allah adalah bentuk kebergantungan yang halus namun mengikat. Dalam tauhid yang mengguncang ini, seseorang mulai menyadari betapa sering ia menyekutukan tanpa sadar. Bukan dengan menyembah selain Allah, tetapi dengan berharap berlebihan pada makhluk, takut berlebihan pada penilaian manusia, dan kecewa berlebihan ketika rencana tidak berjalan. Mukasyafah membuka lapisan-lapisan halus ini dengan cara yang lembut namun jujur. Ia tidak menuduh, tetapi memperlihatkan. Hamba pun melihat dengan jelas bahwa selama ini lisannya bertauhid, tetapi hatinya masih membagi sandaran. Kesadaran ini terasa berat, namun justru di sanalah awal pemurnian dimulai. Tauhid yang hidup juga mengubah cara seseorang memandang peristiwa. Tidak ada lagi kejadian yang benar-benar kebetulan. Pertemuan, perpisahan, kemudahan, dan kesempitan mulai dipahami sebagai bahasa Allah yang sedang berbicara kepada hambanya. Mukasyafah tidak membuat seseorang merasa mampu menafsirkan semua makna, tetapi membuatnya yakin bahwa semua terjadi dalam ilmu dan kehendaknya. Dari sini lahir sikap batin yang tenang namun waspada, menerima tanpa pasrah yang malas, dan bergerak tanpa ambisi yang membutakan. Hati belajar berjalan di antara ridha dan usaha tanpa saling meniadakan. Kesadaran tauhid ini juga menggugurkan rasa kepemilikan. Apapun yang ada pada diri, ilmu, amal, kedudukan, bahkan iman, mulai dipandang sebagai titipan yang setiap saat bisa diambil. Mukasyafah menanamkan rasa takut yang lembut. Takut jika nikmat dijadikan alasan untuk lupa. Takut jika karunia berubah menjadi hijab. Namun bersamaan dengan itu, tumbuh rasa syukur yang lebih dalam. Bukan syukur karena banyaknya nikmat, tetapi syukur karena masih diberi kesadaran untuk kembali. Tauhid tidak lagi menjadi klaim keimanan, melainkan penjagaan hati dari rasa memiliki. Pada akhirnya, tauhid yang mengguncang ini tidak membuat seseorang keras atau kaku, justru melembutkan jiwanya. Karena ketika hanya Allah yang menjadi sandaran, dunia tidak lagi terasa terlalu penting untuk diperebutkan. Hamba menjadi lebih ringan dalam memberi, lebih lapang dalam memaafkan, dan lebih sabar dalam menunggu. Mukasyafah menuntun tauhid keluar dari ruang teori menuju ruang penghambaan yang nyata. Di sana, seorang hamba tidak lagi bertanya apa yang akan ia dapatkan dari Allah, melainkan bagaimana ia bisa tetap berdiri dengan adab di hadapannya, dalam setiap keadaan hingga akhir perjalanan. Bab 6. Bukan jalan orang banyak. Mukasyafah bukanlah jalan yang ramai dilalui, bukan pula jalur yang dipenuhi penunjuk arah yang jelas. Ia lebih menyerupai lorong sunyi yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang bersedia berjalan tanpa sorotan. Ketika kesadaran mulai terbuka, seseorang perlahan menyadari bahwa banyak hal yang dahulu dikejar ternyata tidak lagi memanggil hatinya. Pujian menjadi terasa berat, pengakuan menjadi terasa asing, dan kebutuhan untuk selalu didengar mulai memudar. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena hati telah menemukan arah yang berbeda, arah yang tidak lagi bergantung pada pandangan siapapun selain Allah. Jalan ini sering disalahpahami sebagai pengasingan atau keanehan. Padahal Mukasyafah tidak mengajak lari dari kehidupan, melainkan mengajak hadir dengan cara yang lebih jujur. Seseorang tetap hidup di tengah manusia, bekerja, berkeluarga, berinteraksi,
namun hatinya tidak lagi sepenuhnya terikat. Ada jarak halus yang tercipta, bukan jarak kesombongan, melainkan jarak penjagaan. Mukasyafah mengajarkan bahwa tidak semua yang ramai itu menenangkan, dan tidak semua yang sepi itu menakutkan. Dalam kesunyian batin itulah, hati justru lebih mudah mendengar panggilan ilahi. Di jalan yang tidak banyak dilalui ini, seseorang mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu sejalan dengan kebiasaan. Mukasyafah menuntut keberanian untuk tetap lurus meski tidak populer, untuk tetap sederhana meski dunia menawarkan kemilau. Kesadaran ini tidak melahirkan sikap menentang atau merasa berbeda, tetapi menumbuhkan keteguhan yang tenang. Hamba belajar untuk tidak terburu-buru menyesuaikan diri demi diterima, karena penerimaan yang sejati telah ia temukan dalam rasa diawasi dan dipelihara oleh Allah. Mukasyafah juga menguji kesabaran dalam bentuk yang tidak biasa. Bukan sabar terhadap musibah besar, melainkan sabar untuk tetap istiqamah dalam kebaikan yang tidak terlihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan terkadang disalahpahami. Namun justru disinilah kualitas hati ditempa. Kesadaran yang terbuka membuat seseorang menyadari bahwa nilai amal tidak ditentukan oleh siapa yang melihat, tetapi oleh siapa yang menerimanya. Allah tidak pernah lalai, dan keyakinan inilah yang menjaga langkah tetap mantap, meski sendirian. Pada akhirnya, bukan jalan orang banyak ini tidak menjanjikan keistimewaan, melainkan kejujuran. Mukasyafah menuntun hamba untuk memilih kesetiaan daripada popularitas, kedalaman daripada keramaian, dan adab daripada pengakuan. Hamba tidak lagi sibuk bertanya apakah jalannya benar menurut manusia, karena ia lebih sibuk menjaga agar hatinya tetap lurus di hadapan Allah. Dan di lorong sunyi inilah, tanpa disadari, jiwa menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia yang bising. Bab 7. Diam yang berbicara. Setelah kesadaran mulai terbuka, seseorang perlahan diperkenalkan pada satu pelajaran yang tidak pernah diajarkan secara formal. Diam. Bukan diam karena tidak tahu, bukan pula diam karena takut, melainkan diam yang lahir dari rasa hadir. Mukasyafah menuntun hamba untuk memahami bahwa tidak semua kebenaran harus segera diucapkan, dan tidak semua pemahaman harus dibagikan. Ada fase ketika hati justru tumbuh dalam keheningan, ketika kata-kata terasa terlalu sempit untuk memuat apa yang sedang bekerja di dalam jiwa. Dia menjadi ruang aman, tempat kesadaran bernafas tanpa gangguan ego yang ingin tampil dan diakui. Dalam diam itu, seseorang mulai mendengar suara-suara halus yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan batin. Suara niat yang tidak murni, bisikan keinginan untuk dipuji, dorongan untuk dianggap lebih tahu. Mukasyafah menjadikan diam sebagai cermin yang jujur, memantulkan apa adanya tanpa hiasan. Di sini hamba belajar bahwa berbicara seringkali menjadi cara paling cepat untuk melindungi ego, sementara diam memaksa hati berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Kesadaran ini tidak selalu nyaman, tetapi justru dari ketidaknyamanan itulah kejujuran mulai tumbuh. Diam yang lahir dari mukasyafah bukanlah pasif, melainkan penuh kewaspadaan. Hati menjadi lebih peka terhadap waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang harus ditahan. Tidak lagi ada dorongan untuk selalu memberi pendapat, selalu menanggapi, atau selalu membuktikan pemahaman. Kesadaran ini mengajarkan bahwa hikmah bukan hanya terletak pada isi ucapan, tetapi juga pada kemampuan menahannya. Ada kebenaran yang menjadi lebih hidup ketika disimpan dan diamalkan, bukan ketika diumumkan dan diperdebatkan. Dalam diam, niat terjaga lebih lama. Seiring waktu, diam ini melahirkan kedalaman dalam memandang hidup. Seseorang tidak lagi reaktif terhadap peristiwa, tidak tergesa menilai benar dan salah, tidak cepat larut dalam emosi. Mukasyafah membentuk jarak yang sehat antara hati dan kejadian, sehingga respon yang lahir bukan dari dorongan sesaat, melainkan dari kesadaran yang telah ditimbang. Dia menjadi tempat bertemunya takut dan cinta kepada Allah, tempat hamba belajar menunggu dengan adab, menerima dengan lapang, dan bergerak dengan penuh kehati-hatian. Dalam keheningan ini, doa pun berubah menjadi kehadiran, bukan sekadar permintaan. Pada akhirnya, diam yang berbicara ini mengajarkan satu hikmah besar, bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai oleh banyaknya kata tentangnya,
tetapi oleh seberapa dalam hati menjaga adab di hadapannya. Mukasyafah menuntun hamba untuk menyederhanakan hidup batin, mengurangi kebisingan, dan memperbanyak kehadiran. Diam tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh makna. Ia menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Rabb-Nya, bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dipahami oleh hati yang telah belajar tunduk dan setia. Bab 8, antara takut dan cinta. Mukasyafah membawa hamba ke sebuah ruang batin yang halus, tempat takut dan cinta tidak lagi saling meniadakan, tetapi berjalan berdampingan. Takut tidak lagi hadir sebagai bayang-bayang hukuman semata, melainkan sebagai kesadaran akan keagungan Allah yang tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Cinta pun tidak lagi sekadar rasa hangat yang menenangkan, tetapi komitmen batin untuk tetap setia meski jalan terasa berat. Di titik ini, hati belajar bahwa takut tanpa cinta melahirkan keputusasaan, dan cinta tanpa takut melahirkan kelalaian. Mukasyafah menata keduanya agar seimbang, agar langkah tetap lurus dan niat tetap terjaga. Takut yang lahir dari kesadaran bukanlah ketakutan yang membuat lari, melainkan ketakutan yang membuat berhenti sejenak dan menunduk. Hamba mulai takut jika ibadahnya hanya menjadi kebiasaan, takut jika lisannya bergerak lebih cepat daripada hatinya, takut jika nikmat justru menjauhkan dari rasa syukur. Ketakutan ini lembut namun tegas, seperti penjaga yang mengingatkan tanpa membentak. Mukasyafah mengajarkan bahwa rasa takut yang sehat adalah tanda kehidupan rohani, karena hati yang hidup tahu bahwa dirinya selalu berada di ambang tergelincir tanpa penjagaan Allah. Bersamaan dengan itu, cinta pun tumbuh dalam bentuk yang lebih dewasa. Cinta yang tidak menuntut rasa manis setiap saat, tidak meminta balasan segera, dan tidak bergantung pada suasana hati. Cinta ini membuat hamba tetap taat meski lelah, tetap kembali meski jatuh, dan tetap berharap meski doa terasa hening. Mukasyafah mengubah cinta dari perasaan menjadi kesetiaan. Hamba mulai mencintai Allah bukan karena apa yang ia rasakan, tetapi karena siapa Allah itu sendiri. Maha Pengasih yang tetap memberi meski sering diabaikan. Dalam keseimbangan takut dan cinta ini, seseorang belajar memandang ujian dengan cara yang berbeda. Kesempitan tidak selalu dipandang sebagai murka, dan kelapangan tidak selalu dianggap tanda ridha. Mukasyafah menanamkan keyakinan bahwa Allah mendidik hambanya dengan cara yang paling tepat, meski tidak selalu mudah dipahami. Takut menjaga hati agar tidak melampaui batas, sementara cinta menjaga jiwa agar tidak putus asa. Keduanya bekerja bersama, membentuk keteguhan yang lembut dan kesabaran yang tidak keras. Pada akhirnya, antara takut dan cinta, hamba menemukan adab. Adab untuk tidak menuntut Allah mengikuti keinginannya, dan adab untuk tidak memperlakukan rahmat sebagai sesuatu yang pasti. Mukasyafah menuntun hati untuk terus berjalan dengan rasa gentar yang menenangkan dan cinta yang menguatkan. Di ruang batin inilah penghambaan menemukan kedalamannya. Tidak sombong karena merasa dekat dan tidak putus asa karena merasa jauh. Hamba berjalan perlahan, menjaga keseimbangan, seraya berharap agar takutnya diterima sebagai penjagaan dan cintanya diterima sebagai ketulusan di hadapannya. Bab 9, ujian setelah terbuka. Mukasyafah bukanlah garis akhir dari perjalanan batin, justru ia sering menjadi awal dari ujian yang lebih sunyi dan lebih halus. Ketika kesadaran telah terbuka, ujian tidak lagi datang dalam bentuk yang kasar dan mudah dikenali. Ia hadir sebagai rasa aman yang perlahan menyusup, seolah perjalanan telah cukup jauh, seolah hati telah berada di tempat yang benar. Disinilah kewaspadaan diuji. Mukasyafah mengajarkan bahwa tidak ada titik di mana seorang hamba boleh berhenti menjaga dirinya. Karena selama ruh masih bernafas, kemungkinan tergelincir tetap terbuka. Kesadaran yang sejati tidak melahirkan rasa tenang yang lengah, tetapi ketenangan yang selalu berjaga. Salah satu ujian paling berat setelah terbuka adalah kesendirian. Bukan kesendirian fisik, melainkan kesendirian batin. Ketika pemahaman tidak lagi mudah disamakan, ketika percakapan terasa dangkal, dan ketika arah hati mulai berbeda dari kebanyakan orang. Mukasyafah tidak menjanjikan kebersamaan yang ramai, melainkan kesetiaan yang sunyi. Di fase ini, hamba diuji untuk tetap lembut meski tidak dipahami, tetap rendah hati meski tidak diikuti,
dan tetap lurus meski tidak ditemani. Kesendirian ini bukan tanda ditinggalkan, melainkan ruang agar ketergantungan kepada Allah semakin murni. Ujian lain yang muncul adalah rasa ingin membenarkan diri. Kesadaran yang terbuka seringkali membuat seseorang melihat kekeliruan dengan lebih jelas, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Namun mukasyafah mengingatkan bahwa melihat bukan berarti diberi hak untuk menghakimi. Disinilah adab diuji. Hamba dituntut untuk menahan diri, menjaga lisan, dan memperhalus hati. Kesadaran sejati tidak mendorong untuk merasa lebih lurus, tetapi mendorong untuk semakin takut pada kebengkokan diri sendiri. Semakin terbuka, semakin besar tanggung jawab untuk menjaga akhlak. Mukasyafah juga menguji keikhlasan dalam bentuk yang paling samar. Amal tetap dilakukan, kebaikan tetap dijaga, namun godaan untuk merasa berbeda atau lebih sadar bisa muncul tanpa disadari. Ujian ini tidak bisa dihadapi dengan pengetahuan, melainkan dengan doa dan pengakuan akan kelemahan. Hamba belajar untuk terus memohon penjagaan, karena ia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, kesadaran bisa berubah menjadi kesombongan yang tidak terasa. Disinilah hati diajarkan untuk tidak mempercayai dirinya sepenuhnya, dan selalu kembali dalam rasa butuh. Pada akhirnya ujian setelah terbuka bukan tentang mempertahankan pengalaman, melainkan menjaga adab dalam perjalanan. Mukasyafah tidak menuntut hamba untuk menjadi luar biasa, tetapi untuk tetap jujur, rendah, dan setia. Kesadaran yang sejati akan membawa seseorang semakin sibuk memperbaiki niat, bukan memperlihatkan pemahaman. Ia akan lebih sering menunduk daripada menunjuk, lebih banyak berdoa daripada berbicara. Dan di sanalah ujian menemukan jawabannya. Ketika hamba memilih untuk terus berjalan dengan hati yang dijaga, tanpa merasa telah sampai, sambil berharap agar Allah berkenan menutupi kekurangan dan menerima langkah-langkah kecilnya hingga akhir. Bab 10. Kembali menjadi hamba. Pada akhirnya, semua pembukaan akan bermuara pada satu titik yang sangat sederhana. Kembali menjadi hamba. Mukasyafah tidak membawa seseorang ke puncak yang tinggi untuk dipandang, tetapi menurunkannya ke tempat paling dasar dalam penghambaan. Setelah kesadaran terbuka, setelah identitas runtuh, setelah takut dan cinta ditata, yang tersisa bukanlah perasaan telah sampai, melainkan kesadaran bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Hamba tidak membawa apa-apa selain kebutuhan kepada Allah. Tidak pengalaman, tidak pemahaman, tidak keistimewaan. Semua dilepaskan agar hati bisa berdiri dengan ringan, tanpa beban klaim dan tanpa tuntutan balasan. Kembali menjadi hamba berarti menerima posisi yang sebenarnya. Tidak lagi sibuk menilai diri, tidak tergesa mengukur kedalaman iman, dan tidak resah membandingkan perjalanan dengan orang lain. Mukasyafah mengajarkan bahwa nilai seorang hamba bukan pada seberapa jauh ia merasa melangkah, tetapi pada seberapa jujur ia berserah. Dalam kesadaran ini, ibadah menjadi lebih tenang, bukan karena merasa benar, tetapi karena merasa diawasi. Amal dilakukan bukan untuk membuktikan apapun, melainkan karena hati tidak menemukan alasan untuk tidak taat. Ketaatan menjadi bahasa cinta yang paling sunyi. Di fase ini, seseorang mulai mencintai hal-hal kecil yang sering diabaikan. Doa pendek yang jujur, istighfar yang lirih, amal sederhana yang dijaga konsistensinya. Mukasyafah membimbing hamba untuk tidak lagi mengejar pengalaman besar, karena ia telah memahami bahwa Allah lebih dekat pada hati yang istiqomah daripada hati yang sibuk mencari sensasi. Tidak ada lagi kegelisahan untuk terlihat mendalam, karena kedalaman kini diukur oleh kesetiaan yang tenang. Hamba belajar bahwa diterima atau tidaknya amal bukan urusannya, tugasnya hanya menjaga adab dan niat. Kembali menjadi hamba juga melahirkan kedamaian yang tidak mencolok. Bukan damai karena semua masalah selesai, tetapi damai karena hati tahu kemana harus kembali ketika goyah. Mukasyafah tidak menghapus luka, tidak menghilangkan ujian, namun memberi arah. Setiap lelah menjadi alasan untuk bersandar, setiap jatuh menjadi undangan untuk pulang. Hamba tidak lagi takut pada kelemahan, karena ia sadar bahwa kelemahanlah yang menjaga pintu rahmat tetap terbuka. Selama merasa butuh, selama itu pula hubungan dengan Allah tetap hidup. Dan disinilah rahasia terakhir itu berdiam. Mukasyafah bukan tentang melihat yang luar biasa, melainkan tentang berhenti mencari keistimewaan.
Ia bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang kembali menjadi diri yang paling jujur di hadapan Rabb-Nya. Seorang hamba yang berjalan pelan, menjaga hati, memperbaiki niat, dan tidak pernah merasa aman dari kekurangan. Jika ada doa yang tersisa di ujung perjalanan ini, maka itu bukanlah permintaan untuk dibukakan lebih banyak tabir, melainkan permohonan agar Allah berkenan menerima dirinya apa adanya, sebagai hamba yang terus kembali hingga benar-benar dipanggil untuk pulang. Sebelum langkahmu benar-benar beranjak, izinkan hening ini menetap sejenak di hatimu. Apapun yang tersisa setelah mendengarkan ini, jangan buru-buru diberi nama. Biarkan ia bekerja dalam diam, sebagaimana Allah bekerja di balik segala yang tidak kau lihat. Mukasyafah bukan untuk dikejar, bukan untuk dibanggakan, dan bukan untuk diceritakan. Ia dijaga dengan adab, dipelihara dengan kejujuran, dan dirawat dengan istiqamah yang sunyi. Jika hatimu terasa lebih lembut, lebih waspada, dan lebih butuh kepadanya, itu sudah cukup. Tidak perlu merasa telah sampai, karena yang paling aman adalah terus merasa dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga apa yang telah Dia bukakan dan menutup apa yang belum layak dibuka. Kita akhiri bukan dengan kesimpulan, tetapi dengan penyerahan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa sering kita kembali sebagai hamba.